Halo Sobat Misteri, kali ini saya akan mengunjungi Watu Sinom. Watu Sinom adalah sebuah situs berbentuk batu besar yang berada di wilayah Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Watu Sinom merupakan bagian penting dari cerita rakyat yang ada di Kabupaten Banyumas, yaitu Babat Kamandaka seri Babat Pasir Luhur. Asal-usul Watu Sinom itu sendiri berdasarkan cerita rakyat Raden Kamandaka seri Babat Pasir Luhur. Kisah ini bermula dari kerajaan Pajajaran. Raja Pajajaran bernama Prabu Siliwangi. Ia beristri 2 orang. Istri pertama berputra 2 orang, yaitu Raden Banyak Catra dan Raden Banyak Ampar. Dan istri kedua berputra 2 orang, yaitu Raden Banyak Blabur dan Retno Pamokas. Pada suatu persidangan, Prabu Siliwangi mengutarakan bahwa usianya sudah mulai lanjut. Ia ingin segera menetapkan Pangeran Pati sebagai calon penggantinya. Syaratnya, Pangeran Pati harus sudah beristri, dan yang ditunjuk adalah putra tertua, yaitu Raden Banyak Catra. Namun saat itu Raden Banyak Catra belum beristri. Oleh sebab itu Raden Banyak Catra harus mencari istri. Kemudian Raden Banyak Catra memohon izin untuk mencari calon istri. Ia baru akan pulang setelah mendapatkannya. Setelah beberapa lama berjalan, sampailah Raden Banyak Catra di suatu padepokan. Ia singgah dan bertemu dengan penghuninya, Ki Ajar Wirangrong. Atas anjuran Ki Ajar untuk mencapai cita-citanya itu, Raden Banyak Catra harus berjalan ke timur sampai ke Kadipaten Pasir Luhur. Raden Banyak Catra pun berkeyakinan apa yang disarankan Ki Ajar itu benar. Calon istri yang didambakan pun akan didapat. Saat itulah Raden Banyak Catra juga diperintahkan untuk berganti nama menjadi Raden Kamandaka. Singkat cerita, sampailah Raden Banyak Catra atau Raden Kamandaka di Kadipaten Pasir Luhur. Ia mengabdi kepada Patih Reksanata. Kebetulan sang patih tidak mempunyai putra. Melihat rupa Raden Kamandaka yang tampan dan gagah, Patih Reksanata berkeinginan mengambil Raden Kamandaka sebagai anak angkatnya. Apalagi Raden Kamandaka berbudi pekerti luhur, sopan, tanggung jawab, dan kesatria. Raden Kamandaka diakui sebagai anak angkat Patih Reksanata. Pada suatu hari, Kadipaten Pasir Luhur mengadakan lomba menangkap ikan di kolam. Lomba itu diikuti oleh banyak orang, termasuk Raden Kamandaka, sang adipati beserta putri kesayangannya, yaitu Dewi Ciptarasa. Menyaksikan lomba itu dari atas panggung. Adipati dengan putrinya memperhatikan setiap gerak-gerik para peserta lomba. Saat itu, aksi dan penampilan Raden Kamandaka membuat Dewi Ciptarasa tertarik kepadanya. Suatu ketika, Dewi Ciptarasa mengutus abdinya untuk mengundang Raden Kamandaka ke Taman Kaputren. Kedua insan itu saling pandang dan saling mengenal. Akhirnya, Raden Kamandaka sering dipanggil oleh sang Dewi. Hal ini membuat iri hati setiap orang yang melihatnya. Suatu ketika, saat Dewi Ciptarasa dan Raden Kamandaka sedang berdua di Taman Kaputren, sang adipati memerintahkan para prajurit Pasir Luhur untuk mengepungnya. Tujuan pengepungan itu untuk menangkap Kamandaka, tetapi Kamandaka dapat lolos. Sang adipati marah besar. Lantas beliau mengutus Patih Reksanata dan Ki Wiragusta, prajurit sandi, untuk mencari Kamandaka. Terjadilah pertempuran sengit yang tidak seimbang
Kamandaka akhirnya menceburkan diri ke Kali Logawa. Ia menyelam ke muara sungai tempat Kamandaka menceburkan diri, dilempari batu oleh para prajurit hingga dangkal. Kemudian Raden Kamandaka dinyatakan mati. Laporan kematian Kamandaka membuat hati sang adipati gembira. Tempat Kamandaka menceburkan diri itu kemudian diberi nama Kedung Petahunan. Ternyata Kamandaka tidak mati. Ia menelusuri lorong gua di tepi sungai hingga sampailah ia di Suruk Lawang, yaitu pertemuan antara Sungai Logawa dan Sungai Serayu di Patrikraja. Lalu ia berjalan ke utara dan sampailah di sebuah dusun. Di dusun itu Kamandaka menjadi penyabung ayam. Dalam setiap pertandingan ia selalu menang. Sebagai penyabung ayam, ia selalu ditemani oleh Ki Rekajaya dan jago Kamandaka diberi nama Mercu. Sang adipati yang mendengar kabar Kamandaka masih hidup sangat marah. Ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Kamandaka. Sementara itu, Prabu Siliwangi merasa cemas karena putranya belum juga pulang. Maka diutuslah adik Kamandaka, Raden Banyak Ngampar, untuk mencari di mana kakaknya berada dan agar segera mengajaknya pulang. Dalam menjalankan tugasnya, Raden Banyak Ngampar berganti nama menjadi Raden Silihwarni. Ketika ia sampai di Kadipaten Pasir Luhur, ia mengabdi kepada Adipati Pasir Luhur. Lalu ia diberi tugas untuk menangkap Kamandaka hidup atau mati. Segeralah Silihwarni bersama prajuritnya mencari Kamandaka. Dalam pencariannya, Silihwarni juga menyamar sebagai penyabung ayam. Bertemulah Silihwarni dan Kamandaka. Namun mereka sudah tidak saling mengenal karena telah lama berpisah. Pada pertemuan itu, keduanya menyiapkan ayamnya untuk diadu. Ayam Silihwarni diberi patrem atau semacam keris kecil pada sayapnya. Ketika Kamandaka melemparkan ayamnya ke arena adu ayam, segeralah Silihwarni melemparkan ayamnya ke lambung Kamandaka hingga terluka. Terjadilah perkelahian antara Silihwarni dan Kamandaka. Karena lambung Kamandaka terluka, ia bersama Ki Rekajaya segera melarikan diri menyeberangi Sungai Logawa. Tempat perkelahian antara Silihwarni dan Kamandaka diberi nama Pejogolan atau Pejogol, yang artinya tempat dorong-mendorong. Silihwarni terus mengejar Kamandaka sampai pada suatu tempat dan perkelahian terus berlangsung siang dan malam sampai tidak ada waktu untuk beristirahat. Tempat itu kemudian diberi nama Kober. Pada saat ada kesempatan, Kamandaka dan Ki Rekajaya bersembunyi dan menerobos hutan. Tempat menerobos itu kelak diberi nama Berobosan atau Bobosan. Pencarian terhadap Kamandaka diteruskan. Dilepaskanlah anjing pelacak untuk mencarinya. Namun karena kesaktian Kamandaka, anjing itu justru menjadi jinak dan bahkan tidak menggonggong. Ki Rekajaya segera menangkap dan mengurung anjing itu. Kamandaka berpesan, kelak tempat itu diberi nama Kurung Anjing atau Karang Anjing. Kemudian Kamandaka beserta Ki Rekajaya menelusuri Kali Apa ke arah utara. Pengejaran masih diteruskan oleh Raden Silihwarni tanpa disertai para prajuritnya. Sampailah Raden Kamandaka dan Ki Rekajaya di sebuah batu besar. Loncatlah Kamandaka ke atas batu itu. Tidak berapa lama tibalah Raden Silihwarni sambil memegang sebuah keris. Ia berhenti di dekat batu itu dan Kamandaka menantangnya seraya, "Hai Silihwarni, prajurit pilihan Pasir Luhur, naiklah ke atas. Ayo lawanlah Raden Banyak Catra, putra Prabu Siliwangi Pajajaran." Mendengar tantangan dan nama tersebut, Raden Silihwarni lemas dan menangis. Orang yang dikejar dan akan dibunuhnya ternyata adalah kakak kandungnya sendiri. Lalu
Raden Siliwarni meminta maaf dan mengajak Raden Kamandaka untuk pulang ke Pajajaran. Batu tempat kedua pemuda itu bertantang-tantangan kemudian disebut Watu Sinom, yang artinya batu dan muda. Untuk memenuhi janjinya kepada Adipati Pasir Luhur, Siliwarni menyembelih anjing yang dikurung dalam hutan. Hati, usus, dan darahnya lalu diserahkan kepada sang adipati. Kemudian ia minta diri untuk meneruskan perjalanan. Kamandaka menyuruh Ki Rekajaya untuk pulang ke rumah Nyi Kertilarasi dan menyerahkan ayamnya. Lalu Kamandaka segera berpamitan untuk menemui adiknya dan langsung pulang ke Pajajaran. Dan itulah sedikit asal-usul Watu Sinom. Jadi di tempat ini gimana ya, merasakan aura yang benar-benar lumayan mistis ya. Dari kejauhan aja ngelihat batunya tuh kayak flashback ke belakang, benar-benar tempat yang sangat mistis. Dan di sekitaran batu ini juga banyak kebun-kebun kosong. Tapi sayang, tempat bersejarah seperti ini gak terawat. Mungkin karena tempatnya di tengah-tengah sawah dan akses jalannya pun buat masuk ke dalam sini hanya muat buat satu motor. Dari ketinggian aja saya kayak lagi berada di atap rumah, lumayan tinggi tempatnya. Tapi menurut dari orang-orang dulu, batu ini lebih besar dari yang sekarang. Mungkin karena dimakan oleh usia ya. Katanya dulu batu ini tuh lebih besar lagi bentuknya. Cuman sekarang mulai mengikis dan mungkin ambles ke dalam tanah ya. Jadi bentuknya udah gak begitu besar banget. Bagi sobat misteri, khususnya yang ada di daerah Banyumas dan sekitarnya, kalau mau ke tempat ini, Watu Sinom ini terletak di pojok desa Keniten, perbatasan antara desa Keniten dan desa Kedung Banteng. Jika ingin berkunjung ke Watu Sinom, bisa melewati jalan yang berada di sebelah selatan SMP Negeri 2 Kedung Banteng. Ketika Anda masuk melalui jalan tersebut, dari kejauhan sudah dapat melihat kegagahan Watu Sinom yang tinggi dan besar. Jadi apapun bentuk peninggalan bersejarah, jangan dipakai buat yang hal-hal buruk, apalagi menyekutukan Allah di tempat-tempat peninggalan bersejarah. Bagi sobat misteri yang ingin merekomendasikan petilasan buat saya kunjungi, boleh komen di bawah. Nantikan video saya selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa saya yang salah dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Dukung terus channel ini supaya semakin berkembang
dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya, Bang Deka.